Iya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa, bernyanyi dan berdoa yang dipandu oleh anak kami Elvin. Kepada anak kami dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi dengan judul Segala Puji Syukur. 3, ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, haleluya, oh suraka, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas menandaskan melalui Yesus terus sama kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk anak-anak kami Elvin sudah membantu kita dalam nyanyi dan doa. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kita semua ya. Amin. Baik, terima kasih. Senang bisa bertemu dengan anak-anak kami dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Saya melihat anak-anak kami sehat ya, dan Bapak berharap bahwa tetap jaga kesehatannya, mulai dari pola makannya, kemudian istirahat yang banyak, sehingga anak-anak kami tetap terjaga kesehatannya. Dan ini kita akan mempelajari materi kita pada pagi hari ini, yaitu hidup beriman, ya, hidup beriman. Sebelumnya anak-anak kami ada yang tahu apa itu beriman? Saya Pak. Ya. Menurut saya hidup beriman adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baik, tepuk tangan untuk ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada lagi yang tahu tentang apa itu beriman? Saya Pak. Ya. Menurut saya Pak, orang beriman yang mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba anak kami perhatikan di slide yang sudah saya tampilkan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran anak kami nanti setelah mempelajari materi tentang hidup beriman ini, maka anak kami diharapkan nanti yang pertama bisa menjelaskan pengertian iman, ya, bisa menjelaskan pengertian iman. Membentuk kelompoknya kita buat 2 kelompok saja, dan nanti di dalam kelompok itu kita akan membahas nanti beberapa hal terkait materi kita. Nanti terima kasih sudah dengan cepat membentuk kelompoknya. Dan pertama adalah menyimak gambar. Coba perhatikan gambar di atas ini. Bapak mau tanya, di gambar pertama ada yang tahu itu gambar tokoh Alkitab siapa? Nuh. Siapa? Nuh. Nuh ya. Terus yang kedua siapa? Abraham. Berarti itu gambar daripada Nabi Abraham. Lalu kalau Bapak tanya, kira-kira ada enggak anak-anak kami yang tahu bagaimana kehidupan kedua dari tokoh Alkitab itu? Yang pertama dulu adalah dari tokoh Alkitab Nuh. Ada yang tahu bagaimana kisah hidup daripada Nuh? Ada yang tahu? Saya Pak. Oh ya, silakan anak kami. Yang saya tahu Pak, Nuh itu adalah seorang tokoh Alkitab. Oleh karena imannya, ia membangun bahtera sebelum kejadian air bah. Oleh karena imannya, Nuh dan keluarganya selamat. Ya, jadi itu betul ya anak kami, betul. Ya, kalau kita perhatikan
dalam Alkitab dikatakan bahwa Nabi Abraham itu adalah. Tadi materi kita yaitu tentang hidup beriman. Lalu kalau kita bertanya apa itu iman? Ya. Iman itu, kata iman di dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Ya, berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Ya. Bagaimana beriman? Bagaimana beriman? Beriman berarti percaya kepada hal-hal berikut. Yang pertama adalah bahwa Allah yang mengatur hidup kita. Ya, bahwa Allah yang mengatur hidup kita. Yang kedua, Allah menuntut pertanggungjawaban padanya, yaitu bagaimana kita hidup dan apa yang kita perbuat. Jadi begini anak-anak, apapun yang kita lakukan saat ini, baik buruknya kehidupan kita, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ingat itu. Tadi saya sudah menyampaikan materi kita mulai dari apa itu iman, bagaimana beriman, kemudian dari kita juga belajar beberapa tokoh Alkitab. Bapak sudah menyampaikan, sudah menjelaskan semua, dan bagaimana juga memelihara iman. Anak-anak kami tadi sudah mendengar, sudah menyimak. Oleh karena itu ada yang kurang dipahami atau ada yang mesti ditanyakan untuk anak-anak kami di dalam. Baik, ada yang ingin bertanya tentang materi yang barusan Bapak jelaskan. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang ingin bertanya? Ada Pak. Oke, silakan berdiri, Kevin. Saya bertanya dalam poin nomor 4. Ya. Bagaimana cara membina hubungan yang akrab dengan Tuhan, Pak? Karena kadang-kadang saya lalai dengan berdoa dan membaca Alkitab. Misalnya lalai, tapi yang penting kita berusaha. Tetap kita berusaha untuk untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, itu melalui doa dan membaca Alkitab. Kelompok dikerjakan, ya, beberapa itu cari sumber-sumbernya ada di buku paket, kemudian di dalam Alkitab. Mohon dikerjakan dan saya kasih kesempatan selama 5 menit untuk mengerjakan. Ya, 5 sampai 10 menit untuk mengerjakannya. Kami persilakan nanti di dalam kelompok itu. Saya berharap bahwa ada kerja sama dari kelompok itu. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Ya, harus bekerja sama. Baik, dipersilakan untuk anak-anak kami. Bagaimana, sudah siap anak-anak kami? Sudah. Nah, karena sudah siap, maka saya akan memberikan kesempatan untuk anak kami untuk menampilkan daripada hasil diskusinya. Ya, yang pertama adalah kelompok 1 dan kelompok 2 boleh menyimak, mendengar. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya, boleh ditanyakan kepada kelompok 1. Baik, di kelompok 1 ketua kelompoknya oleh anak kami Kevin. Kami persilakan maju ke depan sini Kevin untuk membacakan hasil diskusinya, dan kelompok 2 silakan untuk menyimak. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menampilkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Untuk kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Ada. Kami akan bertanya kepada kelompok 1. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan adalah hati? Artinya, kita beriman bukan saja
bisa menyimpulkan anak-anak kami. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Oh ya, si Kevin lagi ya. Silakan Kevin. Menurut kamu apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Seseorang Kristen beri seseorang untuk mewujudkan harapannya. Untuk memelihara iman, kita harus berdoa dan membaca Alkitab. Baik, terima kasih untuk kesimpulan ya. Sudah disimpulkan oleh teman kalian si Kelvin. Jadi sedikit saya menambahkan pada pagi hari ini tentang kesimpulan dalam materi kita hidup beriman. Ya, saya tambahkan saja bahwa yang perlu kita ingat adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang bisa adalah kami petik dari mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya Pak, Ya, Kevin lagi ya. Oke. menurut saya Pak, manfaatnya bagi saya adalah saya bisa mengetahui bahwa sebagai remaja Kristen, saya mengetahui bahwa bagaimana sikap kita kepada Tuhan dan bagaimana juga saya bisa memelihara iman. Ya, terima kasih untuk anak kami Kevin. Jadi yang lain juga ya begitu ya. Manfaatnya setelah mempelajari materi pada pagi hari ini ya, bagaimana kita sebagai remaja Kristen ya bisa hidup beriman. Bagaimana juga kita sebagai remaja Kristen memelihara iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saya ingin mengevaluasi anak kami ya, saya ingin mengevaluasi anak kami dengan saya membagikan ini, dan silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ini silakan dikerjakan. Baik, sudah siap? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan di depan. Sebelum kita pulang, anak-anak kami, Bapak ingatkan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu dampak hidup orang beriman dan berpengharapan. Dan Bapak harap silakan membaca materi itu di rumah, dan minggu depan akan kita jelaskan ya apa yang dimaksud dengan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Oleh karena itu saya minta sebelum kita pulang satu orang lagi untuk memandu kita dalam nyanyi dan doa. Kepada anak kami dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi Yesus kasih jiwaku, tiga ya. Yesus kasih jiwaku. Mari bersama doa. Dan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan. Baik, oleh karena itu demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan sampai jumpa minggu depan, dan hati-hati di jalan.